Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta sebagai pantau. Wakil teman-teman musik, tim musik SI Doa Berkat, Bapak pada semua. Kita mohon kepada MC persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Pagi yang berbahagia bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang Bu di Gereja GSI Tubabayan, Kecamatan Jelipo, Kabupaten Banjar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang hadir, yang selalu hadir untuk memuji dan menyembahkan nama Tuhan di pagi hari ini. Sebelum rangkaian ibadah ini kita mulai di pagi hari yang berbahagia ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil satu doa sejenak. Saat itu dimulai. Haleluya Yesus, haleluya. Terpuji-puji. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita masih berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Silakan bergoyang bagi yang mau bergoyang karena lagu ini lagu yang bisa untuk Bapak Ibu bergoyang.
pagi hari ini kita akan mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima
Tuhan, kami bersyukur karena berkat Tuhan begitu luar biasa atas hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin percaya setiap kami yang hadir pada rumahmu pada saat ini diberkati oleh Tuhan, bukan karena kuat gagah kami ya Bapa, tetapi karena anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Kami ingin percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menguduskan kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami ingin percaya dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, ya Kau senantiasa juga memberkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan, lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Kristus. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tidak akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali untuk menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Guru Dian. Hidup kita penuh dengan batasan-batasan yang dibatasi oleh Tuhan situasi ya. Nah pada hari
yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Mari kita baca Yakobus pasal yang pertama ayat kedua dan ketujuh. Saya baca ayat yang kedua dan saudara baca ayat yang ketiga dan seterusnya sampai ayat 8 ya. Iman dan hikmat, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini ini adalah surat Yakobus yang dituliskan di sini di dalam ayat yang kedua mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kelihatannya gak masuk akal ya. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia? Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita di saat kita menghadapi banyak berbagai-bagai pencobaan? Saudara, seperti saudara sudah tahu bahwa saya bulan Juni akhir saya kena corona. Saya kena COVID ya 19. Kalau saya masih ada di sini berdiri di hadapan saudara itu mukjizat. Amin. Saya hampir saja. Hampir saja ya. Ya puji nama Tuhan, saya bisa ketemu sama jemaat yang ada di Tumbang Ngerai pada saat ini. Nah, firman Tuhan dalam keadaan sakit corona, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, kemudian dalam keadaan kita lagi kantong kering ya. Ya keadaan mungkin di sini kurang kali ya, karena memang bisa cari oren ya, bisa ada kelapa sawit dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta, ya kalau di Jakarta ada banyak orang yang di PHK hilang kerjaan karena corona, ada orang yang dirumahkan gajinya dipotong separuh ya, dan akhirnya pemerintah harus bersubsidi setiap bulan, dan pemerintah juga mengalami resesi. Dan kita melihat sekarang kita juga dibatasi. Kalau dulu saya mau terbang seminggu 2 kali ya, sekarang sejak corona baru kali ini terbang lagi. Ya, jadi sekarang walaupun gak punya tiket, tinggal berangkat, bisa saja kita nggak bisa berangkat. Semua ada dibatasi. Kalau kemarin-kemarin kalau saya ketemu sama saudara kasih salaman sama ibu-ibu cipika-cipiki kan, cipika kiri, apalagi sama ibu cipika, cipika kiri ya, salam-salaman belungkah. Dan sekarang udah bisa lagi. Cuman begini-begini aja ya. Kemarin sama teman-teman kasih sikut. Jadi saudara semuanya kayaknya dibatasi ya. Dibatasi ini, pergi dibatasi. Kemudian ibadah juga kita mepet-mepet sekarang udah harus jaraknya kayak gini-gini ya. Ya, jadi saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah. Maka di dalam Filipi pasal yang keempat katakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, Paulus ketika dia menulis Filipi itu dia ada di penjara. Dia katakan bersukacitalah, senantiasa bersukacita. Sekali lagi
berubah. Kenapa saudara? Karena Tuhan selalu melakukan sesuatu ada tujuannya. Yang namanya hidup pasti ada kombinasi duka dan suka. Amin. Kadang kita ada dukanya, kadang ada sukanya, kadang ada tangisan, tapi kadang ada tari-tarian. Nah, itu kombinasi hidup kita itu supaya kita mempunyai keseimbangan dalam kehidupan ini. Supaya betul-betul yang pertama itu adalah supaya pengharapan kita bukan kepada dunia ini, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, mengapa Tuhan menginginkan kita bersukacita, berbahagia ketika kita menghadapi banyak tantangan atau pencobaan. Yang pertama, mari kita melihat di sini ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Rupanya supaya iman kita bertumbuh. Iman kita bisa bertumbuh ketika kita ada tantangan, ketika ada persoalan. Di situ iman kita bertumbuh. Ketika saya kena corona, saya sama sekali nggak pernah nyangka. Bahkan di rumah saya, adik-adik saya kalau nggak pakai masker, Ruth pakai masker, jangan pakai masker. Keponakan-keponakan saya, anak saya juga pakai masker kalau kemana-mana. Saya cuci tangan, saya berjemur, pokoknya saya melakukan semuanya itu. Mereka sehat-sehat saja dan saya yang kena ya. Ya seizinnya Tuhan, dan saya tahu itu seizinnya Tuhan. Waktu di swab mereka negatif semua, bukan saya sendiri. Dan saudara mau tahu apa? Saya sama sekali gak nyangka, karena saya pikir saya jaga. Tapi badan saya pada bulan Juni itu badan saya kok lemah ya, mulai batuk-batuk, mulai pusing, puyeng ya. Kemudian saya mulai mencret, badan saya anget, kayak orang masuk angin. Saya suruh orang urut saya panaskan badan saya di kasur panas. Tapi nggak sembuh-sembuh, dan akhirnya sudah 1 minggu saya bilang sama adik saya, tolong antar saya ke rumah sakit mau periksa. Ternyata waktu di apa namanya di suhu 39. Waduh, wah ibu ini tinggi sekali. Ibu demam, wah nggak boleh masuk. Akhirnya saya nggak boleh masuk ke ruang rumah sakit, di tenda khusus orang sakit COVID. Waduh, saya bilang, tenda orang sakit COVID, saya sudah curiga, nggak boleh masuk. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa, kan masih diperiksa dulu katanya, jangan takut katanya gitu. Saya nggak takut, cuma kaget aja, kok langsung di tenda bagaimana orang-orang COVID itu periksa ya. Jadi akhirnya ya udah diambil darah, setelah diambil darah, periksa darah, diambil darah, dan ternyata memang leukosit saya rendah, itu menandakan ada virus. Langsung dibilang PDP. Kemudian di swab, dan ternyata 2 hari kemudian swab hasilnya positif. Waduh, udah saya istirahat dalam 1 minggu lagi. Tetapi kondisi saya makin hari makin parah ya. Saya sudah batuk, saya sudah banyak di sini, saya sudah lemes, dan kemudian saya mulai mencret. Dan saudara, apa yang jadi? Teman-teman saya dan semua katakan, ibu harus ke Wisma, ke rumah sakit. Dan akhirnya saya ke rumah sakit, dan benar saudara, waktu saya ke rumah sakit saya jalan aja sudah sesak nafas. Saya jalannya begini, saya jalannya. Saya gini. Karena kalau begini nafasnya udah kayak mau putus. Jadi saya jalannya pelan-pelan sekali supaya nggak sesak nafas saya. Saya langsung dibawa ke ruang ICU. Saya dirawat di sana. Darah saya tinggi. Saya kan bekas stroke juga, darah saya tinggi. Kemudian dikasih makanan yang kadar garamnya rendah. Akhirnya elektrolit saya turun. Saya nggak bisa lagi bangun. Saya pakai pampers, maaf, buang air kecil pakai pampers. Sempat juga BAB pakai pampers. Semua dirawat oleh dokter. Badan saya sudah lemes luar biasa. Dan malam-malamnya 3 malam saya diganggu setan, ketindisan. Saya lawan. Dalam nama Yesus, saya lihat bermacam-macam rupa roh menyerang saya. Saudara, secara fisik saya nggak mungkin menang. Saya hanya cuma ingin Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohku sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Kau iblis nggak berkuasa atas tubuhku. Tubuhku milik
dari Yesus Kristus. Malam kedua juga begitu. Malam ketiga akhirnya cuma 1 kali. Saya bilang badan saya sudah lemah, angkat tangan juga udah susah, benar-benar lemah. Jadi suster-suster sampai bilang, ibu, bunda, semangat bunda, semangat bunda. Tapi kemudian saya bilang, Yesus, saya nggak mau mati karena corona. Nggak enak sekali mati corona, nanti badan saya dibungkus sama plastik, tinggal dibawa ke kuburan, nanti nggak ada yang lihat. Tuhan, saya nggak mau. Tetapi saudara, sebenarnya 2 bulan sebelum itu, ya 2 bulan sebelum saya itu sakit, saya mimpi. Saya di pinggir, di bawah bukit, bukitnya bagus sekali. Ada rindang pohon-pohonan. Saya begini, tiba-tiba saya lihat di bukit itu sudah ada rumah menjulang tinggi, bagus sekali, satu rumah. Warnanya keemasan, kayak keren-keren gitu. Terus ada suara, saya nggak lihat orangnya, cuma suara, itu rumah kamu udah jadi. Terus tiba-tiba saya jawab ini, rumah saya sudah jadi Tuhan di surga. Iya, jadi saya harus pergi. Sekarang belum. Pas dia bilang belum, saya lihat lagi, tiba-tiba sudah banyak rumah-rumah, saudara. Loh, kok jadi perumahan? Saya bilang kok banyak sekali rumah-rumahnya. Iya, itu rumah-rumah orang yang kamu bawa kepada Tuhan, kepadaku, dan mereka juga melayani Tuhan. Oh, jadi kayak rumah-rumah kerajaan, bagus sekali, rumah-rumah elit. Udah, kemudian suara itu bilang, kamu belum pergi, kamu belum waktunya, karena masih banyak orang yang butuhkan kamu. Kamu silakan ke sana, sudah banyak yang tunggu. Saya ke sana. Waktu saya ke sana itu kiri kanan itu sudah ada orang yang menunggu saya pakai baju adat. Saya masuk. Ada orang Indonesia, ada orang Malaysia, ada orang India, pokoknya bangsa-bangsa. Saya datang langsung dikasih Alkitab. Saya khotbah, saya bangun. Saudara, itu rumah yang bagus itu. Saya cerita sama adik saya si John. Saya cerita juga sama jemaat saya waktu di Zoom. Ada yang pas dengar cerita saya itu dia langsung mengeluarkan air mata. Dan saudara, emang saya nggak takut. Ya udah, rumah saya sudah jadi tinggal pergi, tapi karena banyak orang yang butuh. Nggak lama kemudian saya sakit. Dan saudara, kita melihat di sini bahwa ketika saya sakit itu, saudara, saya baru tahu bahwa banyak orang meninggal itu karena takut. Roh maut itu betul-betul berjuang untuk ambil saya. Roh takut, intimidasi dan sebagainya, saudara. Saya menang karena Tuhan. Amin. Amin. Dan saya bilang, Tuhan tolong, saya bilang gitu. Ini saya harus makan apa Tuhan supaya kondisi saya kuat. Tiba-tiba teringat di pikiran saya. Saya ada adik saya bilang, tolong bawa garam, bawa hidropopo, bawa susu beruang, bawa, saya bilang minta beliin apa namanya yang korma, buah korma kan buat bangkitkan ini. Saya bilang bawa juga pokoknya ini anggur, makanan bawa. Ada bawa. Saya ambil setelah itu saya ambil garam, saya taruh, saya minum hidropopo. Kemudian Yakult karena mention aja terus. Setiap kali mention menyembur saudara, dikasih diangkat nyembur lagi, kan gak enak kalau suster mention udah bawa begitu kan. Ya, jadi saya kata Tuhan gimana? Jadi air setiap minum 2 jam, kemudian dicek lagi. Saya minum Yakult, setiap mention saya minum 2 botol. Setiap mention akhirnya puji Tuhan, saya sembuh, kekuatan saya kuat lagi, dan akhirnya saya dipindahkan ke ruang biasa, isolasi. Nah saudara, di ruang isolasi lagi, saya diganggu lagi. Yang ganggunya lebih parah, saudara. Saya punya perasaan untuk jatuhkan diri ke lantai 24. Hilang. Saya tinggal di lantai 24, kamarnya isolasi. Itu kuat sekali seperti saya didorong untuk saya terjun. Karena itu kan seperti rumah apartemen. Jadi ada kamar 2, ada ruang tamu, dan saya kebetulan waktu itu sendiri.
juga di satu daerah lompat dari ketinggian rumah sakit. Dan saya tahu itu bukan dia. Jadi saudara, kita mulai itu betul-betul iblis berusaha untuk menjatuhkan. Saya bilang dalam nama Yesus. Karena saya betul-betul gak mau lompat ya, karena susah saya itu darah Yesus saya berjuang dengan luar biasa. Dan itu kadang-kadang hilang, kemudian suruh lagi. Malamnya saya mimpi lagi, tindis lagi dalam masa kegelapan. Saya menang. Jam 2 malam saya langsung berdiri, saya langsung lihat kaca, karena di kamar ada kaca, di ruang isolasi, karena ada lemari. Saya bilang, hai Suryani, hai roh Suryani, kamu tidak menerima roh yang membuat kamu takut lagi, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya apa ya Bapak? Ingat Suryani, kamu anak Allah, bukan anak iblis. Hai Timo Suryani, kamu sudah merdeka. Hai Timo Suryani, kamu baik Allah, kamu bukan baik virus corona, tapi baik roh Allah, di mana roh Allah tinggal dalam kamu. Saya putar lalu, kemudian saya nari-nari. Karena satu kamar itu seperti saya sendiri, tidak ada lagi orang ya. Saya putar YouTube, saya menari-nari, saya menangis, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya nyanyi dan saya serahkan hidup sama Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, terus saya diingatkan mimpi saya ini. Pagi-pagi jam 4 ada anak mahasiswa saya dulu yang namanya Robert anak yang dulu mahasiswa Inalda, ingat ya? Dia pelayanan di Manado. Jam 4 subuh dia telepon, Ibu, minta maaf, saya digerakkan Tuhan. Itu setelah 2 jam saya membaca firman Tuhan, nari-nari, saya pokoknya sama Tuhan lah, nyanyi-nyanyi nyembah Tuhan. Pagi-pagi dia telepon, Bu, minta maaf kalau di sini sudah jam 6, tapi kita masih jam 5 atau jam 4 lah, pokoknya begitu. Saya digerakkan Tuhan untuk doakan ibu, dia doakan. Tiba-tiba setelah itu perut saya langsung lapar. Setengah 7 perut saya sudah lapar. Biasanya kalau saya makan 2 sendok mau muntah, 3 sendok, pokoknya nggak pernah habis. Sampai 1 bulan itu saya cuma makannya sesendok 2 sendok. Saya beli coklat segini itu untuk 1 hari, sepotong, sedekat potong 1 sampai malam baru habis begitu. Tapi kali itu setelah saya betul-betul sama Tuhan dan juga setelah saya didoakan banyak orang, saya makan habis sarapan pagi. Haleluya. Nggak ada rasa mual-mual. Makan siang habis, makan malam habis. 3 hari kemudian 4 hari saya keluar. Beri kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita tahu bahwa anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya itu milik Yesus. Amin. Kita sudah lunas dibayar. Tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita milik Tuhan. Haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, dengan apa kita mengalahkan dunia? Dengan iman kita. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal, kita baca 1 Yohanes pasal 5, yang keempat dan kelima. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, apa yang mengalahkan dunia? Apa yang mengalahkan setan? Apa yang mengalahkan pencobaan yang datang dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa berkemenangan? Iman kita, iman kepada Yesus. Amin. Iman artinya kita nggak melihat situasi yang terjadi, kita nggak melihat kondisi yang terjadi. Iman itu artinya melihat Yesus. Apapun bagaimanapun keadaan, kita pandang Yesus. Karena kita sudah miliknya. Dan di sini dikatakan bahwa ayat yang kelima, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada mereka yang percaya. Jadi kita adalah orang-orang yang bisa mengalahkan dunia, orang-orang yang mengalahkan dunia. Karena saudara dan saya ini lebih daripada pemenang. Haleluya. Dan
di dalam bahasa, maksudnya arti bahasa Ibrani ini, itu dewasa. Kita dewasa di dalam Tuhan, supaya kamu menjadi sempurna. Untuk pertama kita menjadi matang, menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun, sehingga kita menjadi pribadi yang mantap. Coba sebut pribadi yang mantap. Sama-sama, 1, 2, 3. Pribadi yang mantap. Amin. Jadi saudara, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mantap. Dan di sini juga dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi di dalam masa-masa sulit, ketika kita gelisah, ketika kita tidak tahu kemana tujuan hidup kita, apa yang kita harus ambil, minta hikmat sama Tuhan. Dan saudara, satu hal yang sangat luar biasa, setelah saya sudah agak enakan badan saya sudah di ruang isolasi di atas, saya lantai 24. Kemudian teman-teman kami yang dulu dari ICU sudah naik juga ke atas. Jam 12 kami bikin grup di WA. Malam-malam jam 12 ada yang telepon saya. Saya bukan telepon, saya telepon di grup WA. Terus saya ambil. Saya bilang, halo, Bu, Ibu saya Nur, katanya. Bu, tolong Bu, saya ketakutan. Ketakutan apa? Saya diganggu sama jin. Kemudian dia bukan orang kita ya. Saya diganggu sama jin, tangan saya ditarik-tarik. Dia bilang gitu. Saya diganggu Bu, macam-macam rumah, tolong saya Bu. Saya boleh nggak naik ke atas temenin saya Bu? 3 hari saya ditemenin sama suster pergi, saya bangun, saya nggak bisa, udah 4 hari saya nggak tidur Bu, tolong Bu. Boleh saya naik ke atas temenin saya? Katanya. Ya udah, kamu di mana? Lantai 16, saya lantai 24. Naik aja, naik. Saya tunggu di lift. Dia cerita, kenapa? Bu, saya nggak bisa tidur Bu, saya lihat macam-macam setan. Begini, berpaling, gini. Saya bilang persis. Saya sekali di sini. Tetapi waktu di ICU saya 3 malam diganggu. Iya Bu, saya ditarik-tarik, saya pokoknya macam-macam Bu. Saya nggak bisa tidur, saya ketakutan. Saya bilang saya juga ngalamin itu, tapi saya menang karena saya punya Tuhan Yesus. Hanya saya sharing, kamu pernah dengar Tuhan Yesus? Nggak pernah. Saya bilang Yesus itu juru selamat, dan saya terangin, saya injili dia. Dan saya bilang, kamu mau nggak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Mau, katanya. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya saya doakan, dan akhirnya dia terima Yesus. Dia bilang kan pas sapu kan kosong kamarnya. Bu, temenin saya dong Bu. Enggak, karena kalau ada kamar yang agak gede itu ada 2 tempat tidur. Kalau yang saya cuma 1. Enggak boleh. Kamu positif, aku positif. Kamu di situ, tapi ingat, tadi kan sudah berdoa sama Tuhan Yesus. Pasti kamu nggak apa-apa malam ini. Tidur aja. Nanti kalau mau diganggu sebut aja Tuhan Yesus tolong. Iya Bu. Bener. Dia tidur, saya biasa tidur, dia bangun jam 4, terus saya nggak dengar. Jam 6:30 dia bangun. Gimana kamu? Diganggu gak? Alhamdulillah Bu. Saya tuh Bu ya, habis Ibu doain, saya tidur. Ini baru bangun Bu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi dia dimuridkan dari saya WA. Jadi saudara, dalam keadaan apapun, kita bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, di sini firman Tuhan. Yang pertama kita harus tahu, kita harus bersukacita karena ujian iman kita itu menghasilkan ketekunan, dan dalam ketekunan memperoleh buah yang matang. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi buah-buah yang mentah setengah matang. Saya punya pohon mangga di rumah saya, pohon mangganya besar. Kadang-kadang belum lagi matang udah berjatuhan setiap pagi. Dan kita kan tidak mau buah-buah yang setengah matang jatuh, busuk lagi, kan nggak mau. Tapi benar-benar buah yang matang dan yang manis. Dan itu butuh waktu, betul nggak? Butuh waktu, proses. Dan Tuhan memproses kita saudara. Ketika Tuhan memproses kita itu jangan takut, karena kita ada di dalam tangannya. Lebih baik diproses sama Tuhan daripada diproses sama setan ya. Supaya kamu menjadi sempurna
Mari tetap bersukacita, mengucap syukur dalam keadaan dan jangan takut, dan kita pasti menang. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk kami berbahagia ketika kami menghadapi berbagai pencobaan. Bahkan juga Paulus mengatakan bersukacitalah kamu senantiasa, sekali lagi katakan bersukacitalah. Dalam segala hal kami tetap bersukacita. Kami bisa berbahagia, kami bisa bersukacita dalam segala hal. Karena kami adalah milik Tuhan, karena kami anak Tuhan. Dan kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami semuanya ada di dalam izinnya Tuhan. Tidak ada satu yang terjadi di luar dari kehendak dan izinnya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, biarlah di masa-masa yang sulit seperti ini kami tetap berpegang kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya ujian iman akan mendatangkan ketekunan buat kami. Terima kasih buat setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Berkati mereka supaya mereka tetap memandang pada Yesus dan mereka boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Biani yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini dan menjadi pelaku firman di dalam hidup kita. Kita akan mengagungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan pewarta jemaat. Kita akan mendengar pujian penyembahan kepada Tuhan. Sambungkan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kira
Salam. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan, oleh kenamaan Tuhan. Kita dapat mendengar melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Bilang firman Tuhan menguatkan kita, memberkati kita, bagi hamba-Nya yang Tuhan juga memberkati firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, sedang membacakan malam minggu tanggal 22 November 2020. Atas nama seluruh pengurus jemaat kami mengucapkan selamat datang dan pada minggu ini doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan pelajaran yang telah oleh Tuhan. Beberapa hari pagi-pagi sudah hujan, tapi hari ini begitu terang di luar biasa. Ya. Bapak Ibu, hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan untuk kita tetap kuat, iman kita tetap didasarkan pada Kristus dalam menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan. Iman yang akan bertindak, bekerja dengan kekuatan iman, kita akan dimerdekakan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi buat hambanya Ibu Pendeta Sulian Pantau. Kita sudah mendengar semua kesaksian beliau. Beberapa pekan yang lalu kita sudah berdoa, beliau ada di Wisma Atlet. Kalau sudah dengar Wisma Atlet, semuanya orang sudah tahu. Ya, jadi kalau hari ini dan beberapa waktu dari kemarin dulu sampai hari ini dan sepanjang minggu ke depan ini ia ada di Kalimantan ini, semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebabnya Tuhan kiranya menolong dan terus memberkati ibu dalam pelayanan bersama anak dan keluarga. Tuhan memberkati sepanjang minggu ke depan ini. Demikian juga hari ini Ibu Ruth yang baru ini beribadah dengan kita, kami mengucapkan selamat datang, ya, selamat beribadah dengan kami, selamat berjumpa dengan kami. Ya, disinilah beberapa tahun yang lalu oma-oma ada di sini, ya. Dan hanya satu yang belum, dua orang yang belum yang di Surabaya dengan John yang belum ke sini. Ya, mungkin pada waktunya kalau berkehendak nanti Tuhan akan rencanakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan memberkati Ibu Ruth, ya. Selamat menikmati perjalanan di Kalimantan, ya. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Tuhan memberkati waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk beribadah tidak akan sia-sia, semuanya akan dikembalikan berlipat kali ganda dalam segala berkatnya oleh Tuhan. Jangan takut dengan Tuhan, sisihkan waktu, berikan waktu. Setiap minggu siapkan diri untuk beribadah. Sebab banyak kali kita ini beribadah hanya kalau sempat. Ya, Tuhan tidak mau kalau sempat, tapi kita harus menyiapkan waktu yang baik untuk Tuhan. Ya, bukan kalau sempat. Firman Tuhan. Terima kasih untuk pemusik yang hari ini yang melayani WL dan semuanya yang kita melayani. Baik, ada yang saya sampaikan. Yang pertama, doakan ibadah perayaan Natal kita tanggal 18 Desember supaya semua berlangsung dengan baik. Dan karena situasi sekarang ini yang tidak menentu membuat kita juga rasa was-was, tapi jangan takut. Was-was itu penting, tapi jangan takut. Berjaga-jaga itu penting. Walaupun tidak ada COVID kemarin, kita mesti berjaga-jaga. Apalagi musim COVID katanya. Kita mesti jangan takut seperti firman Tuhan tadi. Tetap semangat di dalam Tuhan, berharap berserah dengan Tuhan. Dan situasi yang tidak menentu ini membuat kita semakin harus bersujud dengan Tuhan, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita ada tamu kemarin dari hari Jumat sore, rombongan sudah tiba. Ini kunjungan terbesar, saya tidak tahu. Katanya musim sulit, tapi ini kunjungan paling besar sepanjang sejarah Gereja Sahabat. Saya mengikuti perkunjungan Gereja Sahabat walaupun tidak berkunjung kemana-mana perjalanan sinode, tapi tidak seluar biasanya di Kalimantan.
kita kedatangan 10 bahkan 11 ya. Jadi situasi yang sulit ini kok bisa gitu Tuhan buat seperti itu. Jadi kemarin Jumat sudah datang, mereka tidur di tikar. Ya, ada yang tidak ada tikar barangkali tidurnya, biasanya tidur di tempat yang agak enak, ber-AC. Sekarang ini diizinkan tidur tidak bertikar, luar biasa. Sampai dibuka jendela sampai pagi, pintu-pintu semua berserakan, saya lihat tidak ada ditutup di atas, kepanasan. Saya sudah kedinginan, tapi mereka kepanasan karena mereka biasa dingin, ya, ber-AC. Puji Tuhan, mereka dapat menjalaninya. Dan kemarin dari pagi sudah bangun semua, doa pagi jam 5, jam 6. Jadi saya mandi jam 9 mulai tes kependetaan, pikaris dan guru Injil. Ada 7 orang yang menjalani proses seleksi kemarin. Kependetaan ada 5 orang dan guru Injil 1 orang. Dan pikaris dari Tuban Rain, saudara kita Ferry 1 orang. Jadi mereka tes kependetaan dari jam 9 sampai kurang lebih jam 6 sore. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang itu baru 2 orang yang selesai dites. Waduh, ini bisa tengah malam nanti sampai ke gimana. Akhirnya jam 6 sore selesai juga, jam setengah 7 selesai semua. Ya puji Tuhan, besok akan dilaksanakan acara pelantikan pendeta, pikaris dan guru Injil di sini. Ya. Jadi kita sudah ada pendeta-pendeta sekarang. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu tinggal saya sendiri, kemudian ditambah lagi Bapak Pendeta Marsono, Bapak Pak Kage dan Bapak Nikodemus. Jadi 4, tapi Pak Nikodemus kembali ke Halmahera dan sisa 3 lagi. Dan sekarang ditambah 5. Ya, Ibu Mariati Lubis bersama Bapak Mas Rianto juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendeta, ditentukan besok. Kemudian Ibu Megawati, kemudian siapa lagi ya? Bapak Aisun, kemudian Ibu BMC dari Yabes Ngabang. Ada 5 yang besok akan dipendetakan. Untuk itu kami besok mengharapkan, karena situasi ini situasi yang serba was-was, kita mengundang Bapak Ibu Camat, kita mengundang Bapak Kepala Desa, kita mengundang Kasih Bimas Kristen Kabupaten Landang, kita mengundang Ketua PGID, ya karena gereja kita bernaung di bawah naungan lembaga PRJI yang ada di daerah Landang, Bapak Ayub Suyono, Pendeta Ayub Suyono yang ada di yang Pal 20. Kemudian anggota PGID 1 ikut, Sintua Lumban Baku, ya saya dengar juga diundang. Kemudian kita mengundang para majelis jemaat gereja lokal, ada 22, tetapi Tuban Rain punya sedikit prioritas. Kami mengundang seluruh majelis jemaat yang tempoh hari sudah dilantik untuk hadir besok. Ya. Jadi seluruh majelis itu ada 5-6 orang kali ya. Ya kami berharap bisa hadir dengan sistem protokol kesehatan. Ya karena ini kita melibatkan pejabat. Dari depan kita sudah cuci tangan. Ya pakai masker semua. Karena kalau pejabat ada hadir di situ, kita mensepelekan protokol mereka yang dapat ininya. Kita ingat di menjalin kemarin camatnya dipecat, ya, diberhentikan. Jadi besok peserta yang akan hadir kami minta untuk mematuhi protokol kesehatan. Malam nanti semua yang sudah terbang di daerah tadi malam jam 7 malam ada yang baru berangkat ke Teluk Uday, hujan. Itu Bapak Jerry, ya. Bapak Dokter Jerry, rumah laku di sana di Ekilip.
kemudian Bapak Dr. Komanda di Telugu, kemudian ada yang di Ayub, ada yang di Tangkal, Pendeta Kolonel Daniel Tobing di Tangkal dan di Antong nanti siang. Jadi kemudian ada teman-teman lagi, ada yang di Yabes, ada yang di Bapak Cihon di Antikit, dan puji Tuhan dan Ibu Pendeta Suryani Pantau bersama kita. Yang begitu setia Tuhan panggil bersama kita. Saya percaya, yaitu Tuhan bawa dia punya kesempatan, Tuhan kasih untuk terus mengingatkan kita di sini. Itu yang bisa kami sampaikan kepada kita semua hari ini. Malam nanti ada latihan untuk yang akan dilantik oleh pejabat sinode kita. Jemaat kita di sini ada 3 dan 4 dengan saya yang akan dilantik. Karena pelantikan ini ada 2, satu nanti besok. Yang pertama pelantikan majelis daerah, pelantikan pendeta, vikaris dan guru Injil. Itu yang pertama. Yang kedua pelantikan majelis daerah periode 2024. Jadi ada 2. Jemaat kita ada Bapak Supri, ada Bapak Siai dan Saudara Ferry. Dan puji Tuhan kita di sini ada 4 orang dengan saya yang akan dilantik besok. Dan doakan supaya semua pelayanan besok hari berjalan dengan baik, dan doakan di sini bantu doa supaya semuanya berlangsung dengan baik. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Karena nanti terlalu banyak, terlalu lama. Tidak ada lagi barangkali yang saya akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua sidang jemaat yang sudah hadir. Kiranya rindu hati kita dengan Tuhan membuat kita tidak lupa hari Minggu beribadah pada Tuhan. Ya. Sekali lagi Tuhan memberkati jemaat saya. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berdiri bersama. Hanya oleh karena kasih Tuhan kita ada di sini hari ini. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan.
Kalimantan Barat dalam rangka pelantikan pendeta dan pelantikan majelis daerah Gereja Sahabat di Indonesia di Kalimantan Barat ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh tim yang hadir, dimanapun mereka berada hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Dan nanti sore mereka kembali di tempat ini semua dengan sehat sukacita. Terima kasih secara khusus Tuhan buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Suryani Pantau, dalam situasi yang sulit. Tuhan menghantar hamba-Mu bersama-sama dengan kami berkumpul, mengingatkan akan kesetiaan dan mengikuti Tuhan di dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan secara prima dalam tubuhnya, dalam hidupnya, sehingga dengan tubuh yang sehat, hamba-Mu ini dapat melayani pekerjaan Tuhan di mana Tuhan pakai dan di mana Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan memberkatinya. Bersama dengan Tuhan, Ibu Ruth juga boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati ibu ini, agar Tuhan memberkati keluarga juga yang ditinggalkan. Terima kasih sepanjang minggu ke depan mereka masih ada bersama-sama di Kalimantan ini. Tuhan kiranya memberkatinya. Besok pagi ada pelantikan pendeta dan vikaris guru Injil majelis daerah. Tuhan kiranya memberikan cuaca yang baik, keamanan, ketertiban, sehingga semua peserta dapat hadir dengan baik. Jauhkan kami sakit penyakit berbahaya. Tuhan memberkati agar acara momen besok hari sungguh-sungguh menjadi momen yang luar biasa. Hadirat Allah dihadirkan, kuasa Allah dihadirkan di tempat ini, sehingga kami semua menerima berkat daripada Tuhan lewat acara ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini jemaat yang telah memberi persembahan, entah itu persembahan syukur, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan yang mereka telah berikan kepada Tuhan. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tabur, mereka akan kembali dalam pekerjaan untuk mereka sehari-hari mereka. Kami berdoa iman mereka dalam situasi ini Tuhan kiranya terus menolong, agar iman mereka membuat mereka tidak takut dan mereka terus berharap dengan Tuhan. Berkati sawah ladang yang saat ini sedang menunggu masa pertumbuhannya untuk berbuah. Tuhan memberkatinya. Berkati semua usaha pekerjaan sedang jemaat di tempat ini, agar kami melihat bahwa tangan orang yang mengasihi Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, mereka setia menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, berkati bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah pemimpin kami menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan nasib bangsa kami secara menyeluruh, sehingga kami dapat melihat ke depan bangsa kami menjadi bangsa yang makmur dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang telah menghantar kami di sini, Tuhan yang telah membawa kami ada di tempat ini, Tuhan yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan itu juga yang akan menyertai langkah kami kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Sedang jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang berasal dari Allah, yang melampaui segala akal budi dan pikiran kita, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam Roh-Nya yang kudus, akan menolong, memelihara, menyertai, memberkati kehidupan kita sekalian, dari tempat ini sampai di mana kita berada, sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Ibadah kita selesai.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.